Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau kuliah Sosioinformatika dan Etika Profesi. Materinya adalah hak kekayaan intelektual atau HKI. Ini materi penting sekali untuk kita di bidang informatika karena banyak sekali hak-hak kekayaan intelektual yang mungkin bisa kita ajukan ke pemerintah, dan ini erat kaitannya dengan kesejahteraan, begitu ya. Kita bahas sejarahnya. Sejarah IPR atau International Property Rights. Nah, ini yang pertama kali itu tahun 561 Masehi di Irlandia ada pertempuran Couldreim atau Battle of the Book. Pada saat itu ada seorang pendeta dari Saint Columba, namanya pendeta Saint Columba, menyalin manuskrip kitab suci milik pendeta Saint Finian. Perdebatannya adalah apakah buku tersebut milik Saint Columba atau buku tersebut milik Saint Finian. Kalau menurut kalian kira-kira punya siapa? Karena si Saint Columba ini menyalin dari punyanya Saint Finian yang punya pemilik manuskrip aslinya. Jadi kira-kira punya siapa? Nah, pada saat itu raja dari Irlandia memutuskan, dia berkata bahwasanya to every cow belongs her calf, therefore to every book belongs its copy. Artinya adalah untuk setiap indukan sapi itu selalu memiliki anaknya. Begitu juga dengan buku. Jadi buku itu manuskripnya yang asli punya siapa? Punyanya Saint Finian. Maka kopi-kopian yang lainnya, baik itu dibuat oleh Saint Columba atau orang-orang lain, itu tetap juga menjadi punyanya si Saint Finian ini. Begitu ya. Jadi setiap buku, siapa yang pertama kali menulis manuskripnya, kemudian nanti dikopi oleh berapapun orang atau berapapun publisher gitu ya, itu akan tetap menjadi milik si orang yang membuatnya. Sejarah yang selanjutnya di Prancis pada tahun 1555, Raja Prancis namanya Henry II memperkenalkan aturan untuk mengumumkan deskripsi dari suatu penemuan. Jadi penemuan yang pertama kali diumumkan adalah sejenis teropong pengukur jarak karya Abel Fouillon. Jadi kalaupun nanti ada orang-orang lain yang membuat teropong yang sama, itu dia harus membayar kepada Abel Fouillon ini karena dia adalah orang pertama yang membuat teropong pengukur jarak. Kemudian dengan perkembangan zaman, pada tahun 1709 di Inggris, di Statuta Anne di Inggris, dia memberikan hak eksklusif kepada penulis untuk mencetak dan menerbitkan buku karyanya selama 14 tahun. Jadi kalau dia seorang penulis, itu karyanya akan diakui oleh orang lain selama 14 tahun. Nah, dengan berkembangnya zaman, pada tahun 1842, mungkin ini terlalu merepotkan ya, karena hanya ber-14 tahun gitu. Statuta Anne ini dicabut dan digantikan oleh copyright ACT pada tahun 1842. Kemudian pada tahun 1845 istilah intellectual property mulai diperkenalkan di pengadilan di Amerika. Yang sebelumnya di Konvensi Paris itu sudah dilakukan pada tahun 1808. Selanjutnya di Konvensi Paris dilakukan konvensi untuk perlindungan properti industri pada tahun 1883. Jadi kalau di Amerika dikenalkan di dalam sebuah pengadilan pada tahun 1845, ditindaklanjuti dengan konvensi Paris pada tahun 1883. Kemudian pada tahun 1886 muncul konvensi selanjutnya, yaitu konvensi Bern untuk perlindungan karya sastra dan karya seni. Nah, kedua perjanjian tersebut akhirnya dikelola oleh sebuah badan namanya WIPO atau World Intellectual Property Organization. Jadi ada organisasi yang mengelola dua konvensi ini. Jadi siapa aja nanti yang bisa kita lindungi properti industrinya ataupun properti karya sastra dan karya seninya. Nah, di Indonesia itu baru mulai diselenggarakan undang-undang untuk International Property Right itu kira-kira di tahun 1989. Pada saat itu presidennya adalah Presiden Soeharto di era Orde Baru.
menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang paten. Nah, Undang-Undang paten ini Undang-Undang Paten Nasional pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, berlaku efektif mulai 1 Agustus 1991. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 karena ada perbaikan-perbaikan. Lalu pada saat era reformasi digantikan dengan Undang-Undang yang baru Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Nah, di era reformasi lagi diperbarui lagi karena masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan, diperbarui ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Nah, undang-undang yang kita punya ini silakan teman-teman cari, teman-teman bisa download di internet, kemudian dibaca apa aja sih yang harus kita ketahui tentang undang-undang perpatenan tersebut, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Motivasi untuk membuat undang-undang paten salah satunya adalah kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terletak pada kapasitas untuk membuat dan menciptakan pekerjaan baru di bidang teknologi dan budaya. Bisa teman-teman bayangkan kalau kita bekerja di bidang teknologi, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya membuat teknologi, kemudian tidak ada yang mengakuinya. Minimal kalau kita punya hak paten atau kita punya IPR, kita bisa diakui oleh orang lain karya-karya yang telah kita buat. Yang kedua adalah perlindungan hukum untuk kreasi baru dan mendorong komitmen untuk menemukan sumber inovasi baru. Jadi kalau kita tidak punya perlindungan hukum atas karya-karya yang sudah kita buat, maka tidak akan mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang produktif. Begitu juga hal yang terjadi ketika teman-teman menjadi seorang YouTuber. Nah, kalau teman-teman menjadi YouTuber itu ada copyright yang tidak boleh dilakukan dan ada perlindungan yang diberikan kepada Anda, seperti produk-produk atau video-video Anda yang pertama kali Anda upload itu tidak akan boleh diupload ulang atau di re-uploader seperti itu. Motivasi yang ketiga untuk promosi dan perlindungan kekayaan intelektual, biasanya nanti hasilnya akan memacu pertumbuhan ekonomi karena makin banyak orang yang sejahtera karena karyanya itu bisa menghasilkan uang. Kemudian menciptakan lapangan kerja dan industri baru seperti era sekarang ya, era milenial ini banyak sekali lapangan pekerjaan terkait dengan YouTuber, dimulai dari videografer yang tadinya videografer itu hanya bekerja di industri-industri pertelevisian atau bahkan hanya di industri-industri wedding seperti itu. Sekarang hampir di setiap lini banyak sekali dibutuhkan videografer dan editor film seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup. Bisa teman-teman bayangkan para videografer ini sekarang gajinya luar biasa tinggi dan bisa meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup. Bahkan banyak yang sekarang banting setir meskipun pendidikan formal yang bukan di videografer, banyak yang menjadi seorang videografer maupun editor film, atau bahkan langsung terjun menjadi YouTuber merangkap semua pekerjaan yang tadi. Manfaatnya yang pertama, sistem kekayaan intelektual yang efisien dan adil dapat membantu negara untuk menyadari potensi intelektual kita. Jadi dengan kekayaan intelektual yang dibagi rata, adil kepada warga negaranya, menciptakan kondusivitas di negara tersebut, dan juga dapat menyumbang minimal beberapa pajak kepada negara dan bisa menaikkan potensi-potensi intelektual yang dimiliki oleh warganya. Biasanya dia sebagai katalisator untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan budaya. Nah, kita lihat berapa banyak sekarang YouTuber-YouTuber di Indonesia yang naik kesejahteraan hidupnya dari hasil mereka menjadi YouTuber seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua, sistem kekayaan intelektual membantu untuk menyeimbangkan antara kepentingan inovator dan kepentingan umum. Jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya inovator-inovator itu juga mau menyumbangkan beberapa karyanya untuk kepentingan umum, tapi tidak bisa dipungkiri kalau semuanya untuk kepentingan umum, lantas dia mau hidup
bagaimana cara dia hidup, bagaimana cara dia membuat karya-karya selanjutnya kalau dia memang tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan uang dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka dengan sistem kekayaan intelektual ini, dengan undang-undang yang telah ada tadi, itu bisa menyeimbangkan antara mana sih sebenarnya kepentingan inovator yang mau dia jadikan uang atau mau dia monetize, dan mana yang bisa dia sumbangkan untuk kepentingan umum secara free atau gratis. Selain itu juga bisa memberikan lingkungan di mana kreativitas dan penemuan dapat berkembang sehingga dapat bermanfaat untuk banyak orang. Nah, untuk di negara-negara maju seperti Jepang dan Eropa ini sangat membantu sekali karena kreativitas mereka diakui oleh pemerintah, sehingga program-program pemerintah bisa berjalan dengan lancar, dan produk-produk yang mereka temukan dari hasil riset itu diakui hasilnya dapat uang juga, dapat monetize, juga dapat copyright-nya seperti itu, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Ini contoh-contoh manfaat yang terjadi dari copyright ya. Yang pertama, the multi-billion dollar film, recording, publishing, and software industry yang membawa jutaan manusia ke era worldwide yang tidak akan mungkin ada tanpa adanya copyright protection. Jadi bisa teman-teman bayangkan di era worldwide yang sekarang itu, atau era-era film, recording itu, perekaman suara, kemudian publishing, software industry itu kalau nggak ada copyright, saya yakin sekali nggak akan membawa manfaat sebesar ini sampai seperti yang teman-teman rasakan. Meskipun masih banyak juga terjadi piracy terhadap produk-produk tersebut, seperti teman-teman sudah banyak lakukan, yaitu mendownload film-film bajakan, mendownload musik-musik bajakan seperti itu. Padahal sudah ada copyright protection-nya. Jadi kalau teman-teman ketangkap suatu saat, ya siap-siap aja gitu ya. Dan itu membawa banyak manfaat sehingga banyak orang yang tetap berkarya di bidang-bidang tersebut. Kemudian contoh manfaat yang kedua, tanpa adanya reward yang disediakan oleh patent system, seorang peneliti dan inventors tidak akan mendapatkan sedikit sekali insentif yang akan mereka dapatkan, dan mereka nggak akan membuat produk yang terus berlanjut dan akan lebih baik lagi produknya gitu, dan juga produk-produk yang lebih efektif untuk konsumen. Nah, dengan adanya copyright protection, yang terjadi di dunia sekarang adalah teman-teman bisa lihat gimana produk-produk elektronik makin hari makin kecil, kapasitasnya makin besar, harganya semakin murah. Nah, dari produk-produk yang mereka buat, mereka dapat copyright protection. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang diperbolehkan untuk memproduksi karya-karya mereka, dan mereka mendapatkan royalti dari karya tersebut, sehingga mereka makin bersemangat untuk membuat karya-karya yang lebih baik dan lebih efisien, dan ini bermanfaat untuk masyarakat luas. Kemudian contoh manfaat yang ketiga, konsumen akan makin pede untuk membeli produk tertentu yang ada servis lanjutnya gitu. Jadi kalau dia nggak ada copyright protection, mungkin aja produk-produk itu produk bajakan gitu ya, jadi nggak ada after sales atau service centernya, dan itu membuat konsumen nggak yakin untuk membeli produk tersebut. Nah, di International Trademark Protection and Enforcement Mechanism itu biasanya digunakan untuk mendiscourage piracy dan counterfeiting. Jadi ada undang-undang International Trademark Protection yang bisa digunakan untuk menangkap orang-orang yang melakukan pembajakan. Ya, ini contohnya kalau saya sih
lebih tenang gitu ya kalau beli produk atau katakanlah smartphone itu yang jelas perusahaannya dari mana, belinya di toko-toko resmi gitu. Kalau nggak di toko-toko resmi ya khawatirnya nanti terjadi pembajakan produk gitu ya. Nah, sisi negatif ternyata nggak cuma sisi positif yang terjadi dari copyright protection, ada juga sisi negatifnya. Contohnya apa? Perang ekonomi. Kok bisa, Pak? Ya, setelah perang dingin pada era 60-an selesai, di mana yang menjadi korban adalah Uni Soviet, menjadi bubar menjadi beberapa negara. Yang masih bertahan besar itu hanya Rusia, sisanya menjadi negara-negara kecil dan kurang diperhitungkan oleh dunia. Peperangan beralih ke perang ekonomi yang dimotori oleh negara maju sehingga timbul blok ekonomi. Jadi ada blok ekonomi Amerika, Eropa, dan Asia. Perang ekonomi ini ditujukan kepada negara berkembang dan negara yang belum maju yang memiliki sumber daya alam. Nah, mereka, blok-blok Amerika, Eropa, dan Asia ini, mereka membuat produk dari hulu ke hilir yang sudah jadi, sehingga pada saat dilempar ke pasaran itu produknya memang benar-benar sudah matang dan bisa digunakan langsung oleh masyarakat, tidak dalam bentuk sumber daya alam. Nah, yang menjadi korban selalu bangsa-bangsa berkembang seperti salah satunya Indonesia gitu ya. Kita punya banyak sumber daya alam, tapi ketika kita ekspor keluar itu tidak dalam bentuk produk yang siap pakai, tapi hanya produk sumber daya alamnya saja. Kita tuh semua produksinya rata-rata hampir sebagian besar adalah industri hulu, belum industri hilir. Nah, maka pemerintahan presiden kita yang ke-7 ini, Bapak Joko Widodo, dimulai dari periode pertama dia sampai kedua itu melakukan hilirisasi produk-produk sumber daya alam di Indonesia, sehingga kita tidak lagi menjadi negara berkembang yang terus-menerus digempur oleh kekuatan ekonomi Amerika, Eropa, dan Asia. Apa aja senjata yang digunakan dalam perang ekonomi? Yang pertama, hak asasi manusia. Biasanya mereka gunakan ini untuk menghabisi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang punya sumber daya alam yang tinggi. Ini contohnya di Papua Barat atau di Papua ya, di daerah Freeport itu kita terus-terusan diserang oleh isu-isu hak asasi manusia. Kemudian demokrasi. Yang ketiga, lingkungan hidup, karena kita punya banyak tambang sumber daya alam. Kemudian lingkungan hidup ini juga menyerang industri kelapa sawit Indonesia. Kita dianggap menghabisi sekian banyak hutan gitu ya, sehingga isu-isu kebakaran hutan itu terus diangkat oleh mereka. Kemudian yang keempat adalah haki atau hak kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, biasanya mereka juga menggunakan standar internasional seperti ISO 9000. Nah, karena kita sedikit ketinggalan untuk beberapa standar internasional, mereka menolak produk-produk kita yang tidak berstandar internasional, sehingga mau nggak mau kita melemparkan produk-produk mentah atau sumber daya alam kita yang mereka ambil, baru nanti mereka olah menggunakan mekanisme mereka yang sudah terstandarisasi ISO, sehingga mereka mengeluarkan produk-produk yang sudah jadi dan Indonesia yang akan membeli produk-produk terjadi tersebut. Dan tadi kita ngomongin haki atau hak atas kekayaan intelektual. Apa sih haki itu? Haki atau hak atas kekayaan intelektual itu atau HKI itu adalah hak monopoli atau hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau kelompok orang. Perlindungan ini biasanya atas hasil penemuan dari pekerjaan penelitian dalam bidang teknologi atau hasil ciptaan dalam bidang ilmu, seni, dan sastra. Kalau di bidang pertanian bisa nggak, Pak? Bisa. Jadi kalau di Institut Pertanian Bogor itu biasanya mereka bisa membuat varietas baru dari tanaman-tanaman tertentu misalnya. Nah, itu bisa dilakukan hak monopoli atau HKI-nya. Kemudian kalau di informatika bagaimana, Pak? Nah, kalau di informatika sebenarnya lebih mudah lagi. Kalau teman-teman bikin software yang unik, yang memang belum pernah ada di Indonesia, teman-teman bisa lakukan klaim atas hak atas kekayaan intelektual.
seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Luki dan Pak Hafiz dengan produknya yang berupa angsur. Selain produk, apalagi termasuk juga pemakaian simbol atau lambang dagang. Jadi nanti setelah teman-teman punya produk, teman-teman bisa ajukan juga simbol atau lambang dagangnya seperti apa yang mau Anda gunakan, sehingga tidak ada perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan simbol Anda sebagai simbol perusahaan mereka. Nah, HKI ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, itu Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Silakan teman-teman download dan teman-teman baca, karena nanti ada tugasnya untuk menyelesaikan beberapa studi kasus menggunakan undang-undang ini. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis HKI. Ada beberapa. Yang pertama ada hak cipta. Kita klasterkan menjadi dua bagian. Yang pertama hak cipta atau copyright. Kemudian yang kedua ada hak kekayaan industri atau IPR, Industrial Property Rights. Nah, di IPR sendiri itu dibagi menjadi 7 kalau saya nggak salah. Ada paten, kemudian ada merek, ada desain industri, ada desain tata letak sirkuit terpadu, layout, design of IC, ini untuk teman-teman dari elektronika atau teman-teman dari sistem tertanam. Kemudian ada rahasia dagang atau secret trade, ada praktek persaingan curang atau unfair competition, ini biasanya tentang monopoli perdagangan yang tidak diperbolehkan di Indonesia atau sistem kartel gitu ya. Dan yang terakhir ada indikasi geografis. Indikasi geografis ini biasanya dilakukan untuk meyakinkan bahwasanya produk kita itu sesuai dengan geografis yang memang sudah terkenal. Contohnya kalau teman-teman mau beli duku, itu biasanya orang tulisnya duku Palembang, padahal yang dijual belum tentu duku Palembang. Nah, itu salah satu contoh indikasi geografis. Nah, undang-undang HAKI di Indonesia itu ada yang dikelompokkan menjadi undang-undang hak paten, undang-undang hak cipta, dan ada undang-undang merek dagang. Karena Indonesia ikut menandatangani kesepakatan GATT atau General Agreement on Trade and Tariff, di mana di dalamnya terdapat aturan perlindungan haki, yaitu tertuang di dalam TRIPS. TRIPS ini adalah Trade Related Intellectual Property Rights. Nah, tiap anggota harus meratifikasi undang-undang haki yang ditetapkan oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO tadi. Nah, untuk hak cipta itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Seperti tadi pesan saya, silakan teman-teman cari di internet dan download, baca undang-undangnya. Nah, hak cipta ini adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk yang pertama, apa aja haknya? Dia bisa mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Jadi, kalau teman-teman punya ciptaan kemudian sudah dicatat hak ciptanya, nanti teman-teman bisa memperbanyak ciptaan teman-teman. Kalau ada orang lain yang memperbanyak juga ciptaannya produk yang sama, teman-teman bisa klaim royalti dari produk yang dibuat oleh orang lain tersebut. Kemudian yang kedua, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi teman-teman bisa memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang mau memperbanyak hasil ciptaan teman-teman dengan batasan-batasan. Kalau dia cetak 1000, royaltinya berapa yang kalian terima. Kemudian perlindungan cipta ini bisa digunakan untuk melindungi yang pertama, ciptaan sebagai buah pikir karya manusia atau creation dalam bidang ilmu seni dan sastra. Yang dilindungi bukan hanya isinya, tetapi pada wujudnya serupa, kemudian yang digandakan dan dapat dikomersialkan. Ini bisa teman-teman gugat orang-orang yang mengcopy wujud dan digandakan, diperbanyak, dan juga dikomersialkan. Teman-teman bisa meminta hasil royalti dari produk yang telah teman-teman ajukan hak ciptanya. Contohnya buku, software komputer, rekaman musik ya, lukisan, patung, drama, fotografi, dan lain-lain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tadi. Nah, apa sih dasarnya pemberian hak cipta? Yang pertama, mencipta dan mengumumkan ke masyarakat, seperti mempublikasi, memamerkan, atau mengedarkan. Nah, kalau di YouTube itu dicek siapa yang pertama kali mengupload videonya.
Jadi kalau teman-teman punya video, nggak teman-teman upload, kemudian ada orang lain nggak sengaja lihat laptop atau nemu flash disk Anda, dia yang pertama kali upload, ya sudah, kalian nggak bisa mengklaim video tersebut adalah milik kalian. Nah, ada juga sifat pemberian hak otomatis. Sebetulnya nggak perlu didaftarkan, namun kenyataannya bila tidak didaftarkan maka sulit untuk mengusut bila ada kecurangan dari pihak lain. Jadi sebetulnya harusnya ini sifatnya otomatis gitu ya. Siapa yang punya yaitu yang memiliki hak ciptanya. Nah, itu kalau misalkan di YouTube selalu kita update atau teman-teman, saya kasih contoh di YouTube karena itu yang paling mudah untuk kita bayangkan gitu ya. Jadi kalau di YouTube itu, kalau saya punya materi-materi kuliah yang saya rekam, saya upload, ya karena saya rutin menguploadnya, jadi secara otomatis ya itu sudah menjadi hak saya dan saya nggak perlu mendaftarkannya di pemerintah seperti itu. Tapi masalahnya yang seperti tadi, kalau tiba-tiba videonya nggak saya upload, masih ada di laptop atau di flash disk, ada orang lain yang menemukan dan mereka yang mengupload dengan channel YouTube yang lain, ya udah, saya nggak bisa mengklaim bahwasanya itu punya saya. Kira-kira begitu masalahnya. Masa perlindungannya berapa tahun, Pak? Nah, itu biasanya selama hidup pencipta ditambah 50 tahun. Jadi kalau saya, ketika ada orang yang memiliki hak pencipta itu meninggal, nah itu masih dimiliki oleh dia dan dan ahli warisnya selama 50 tahun semenjak dia meninggal. Nah, lisensi ini dapat diberikan kepada orang lain umumnya dengan membayar uang royalti. Nah, ini yang biasanya terjadi di industri musik Indonesia. Untuk teman-teman yang mengcover lagu, itu kalau memang diizinkan secara gratis oleh pemilik lagunya, ya silakan. Tapi kalau pemilik lagunya meminta royalti, itu memang haknya dia sebagai pembuat lagu, seperti itu. Nah, di hak kekayaan industri itu ada 7 bagian. Nanti kita bahas satu-satu dari paten sampai geographical indication. Nah, yang pertama kita masuk ke paten. Paten ini biasanya melindungi penemuan di bidang teknologi, produk atau proses. Dasar pemberiannya biasanya kebaruan atau novelty dari produk yang kita punya. Syaratnya yang pertama, belum ada orang lain yang mengetahui. Kemudian yang kedua, tidak boleh dipamerkan atau dipublikasikan sebelum didaftarkan di kantor paten. Jadi daftarin dulu di kantor paten, baru teman-teman publikasi. Karena kalau teman-teman publikasi, terus kemudian ada orang lain yang mendaftarkan di paten, ya udah teman-teman kalah. Yang ketiga, diutamakan pendaftar terdahulu. Jadi kalian sibuk publikasi kemana-mana, tiba-tiba saya patenkan. Kemudian bulan depan teman-teman patenkan, itu yang menang di pemiliknya adalah saya, karena saya yang mendaftarkan terlebih dahulu. Maka hati-hati kalau punya produk, sebaiknya dipatenkan dulu baru dipublikasikan. Kemudian ada beberapa macam dan ada berapa panjang masa perlindungannya. Biasanya ada 2 macam paten. Yang pertama, paten sederhana atau utility, itu perlindungannya 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Yang kedua, paten biasa selama 20 tahun. Semua penemuan harus dapat dipakai dalam industri dan bernilai bisnis. Jadi Anda diperkenankan melakukan klaim royalti selama 20 tahun. Setelah 20 tahun, semua orang bebas menggunakan hak paten Anda untuk dia gunakan di segala macam sisi industri tanpa harus membayar royalti kepada Anda. Maka biasanya di akhir-akhir masa paten, sudah di tahun 18, 19, 20 itu si pembuat itu akan membuat produk baru yang akan dia lemparkan ke pasar, sehingga produk yang dia sudah mau habis patennya itu nggak akan digunakan lagi oleh orang karena memang sudah ketinggalan zaman, seperti itu. Sehingga dia akan terus dapat royalti dari produk-produk yang dia ciptakan. Nah, paten ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Nah, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ini berdasarkan pasal 1 ayat 1.
Sedangkan lisensi adalah hak secara legal yang diberikan oleh pemegang paten kepada orang lain untuk memproduksi, biasanya dengan membayar uang royalti. Jadi ketika kalian punya paten, kalian bisa memberikan lisensi kepada pihak-pihak lain untuk memperbanyak produk-produk yang Anda punya di paten tersebut. Biasanya bayar royalti, tapi kalau Anda dermawan mau kasih gratis boleh juga. Yang pertama tadi paten di IPR Indonesia, yang kedua adalah merek dagang. Jadi kalau teman-teman nggak punya produk yang dibikin sendiri, tapi teman-teman bergerak di dunia clothing misalnya gitu ya, itu teman-teman bisa mendaftarkan merek dagang. Karena kalau baju ya nggak mungkin kita mau bikin paten baju gitu kan, tapi kalau mau bikin paten merek dagang boleh. Yang terkenal di Lampung kalau merek dagang untuk industri clothing ya Oracle contohnya, atau Valeu. Nah itu bisa didaftarkan sebagai merek dagang. Atau teman-teman juga mau bikin software yang hanya merek dagangnya saja, mungkin saja gitu ya. Apa aja yang dilindungi? Biasanya logonya, kemudian lambang, gambar dan tulisan untuk perusahaan, atau jenis produk barang atau jenis jasa. Jadi produk-produk kaos kalian itu Valeu itu tidak boleh ada perusahaan lain yang menggunakan nama tersebut gitu. Dasar pemberian haknya itu tergantung dengan siapa yang pertama kali mendaftarkan. Dan yang didaftarkan itu tidak boleh mirip atau sama dengan merek yang telah terdaftar terdahulu. Jadi kalau teman-teman punya produk itu nggak boleh bikin misalkan ada Oracle gitu ya, teman-teman bikin lagi Oracle. Nah itu mirip, itu nggak boleh, harus yang berbeda. Ini biasanya masa perlindungannya selama 10 tahun. Dan kalau merek dagang dia boleh diperpanjang setiap 10 tahun. Tapi kalau paten tadi nggak boleh ya. Kalau paten 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Tapi kalau merek dagang 10 tahun dan dapat diperpanjang. Ini dia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dagang. Kemudian yang ketiga ada desain industri. Desain industri ini adalah kreasi untuk bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Jadi desain-desain industri apapun yang kalian buat itu kalian bisa ajukan ke dalam paten desain industri, atau bukan paten tapi IPR ya, hak kekayaan industri di bidang desain industri, bukan paten ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Kemudian yang keempat ada desain tata letak sirkuit terpadu. Ini untuk teman-teman yang punya produk berupa papan PCB di dunia elektronik, itu bisa teman-teman lakukan di sini. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Ini pasal-pasal yang bisa teman-teman baca. Yang kelima tentang rahasia dagang. Jadi rahasia dagang itu bisa teman-teman daftarkan di hak kekayaan intelektual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Apa sih rahasia dagang itu? Rahasia dagang itu adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jadi ini rahasia-rahasia perusahaan yang harus teman-teman daftarkan, karena ini bisa diklaim oleh orang lain itu milik dia gitu ya. Jadi dulu ada toko di Bandar Lampung, toko nasi uduk yang pertama terkenal itu adalah, kalau teman-teman tahunya mungkin nasi uduk Toha ya. Padahal rahasia dagang yang pertama itu dimiliki oleh nasi uduk Mat Kribo. Jadi Toha ini dulunya adalah karyawannya Mat Kribo, bikin rahasia dagang sendiri, bikin merek dagang sendiri, sekarang lebih terkenal dari yang sebelumnya. Padahal kalau si Mat Kribo mendaftarkan rahasia dagangnya, mungkin dia bisa dapat royalti dari nasi uduk Toha gitu ya. Itu contoh saja. Kemudian yang keenam, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini sejarahnya pada 5 Maret 1999
pemerintah Indonesia dan DPR mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Monopoli sendiri artinya adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha. Meskipun sudah ada undang-undangnya, tapi kenyataannya di lapangan hal ini masih terjadi. Contoh nyata yang bisa saya berikan ke teman-teman adalah teman-teman bisa cek di Indonesia itu setiap peternak ayam, atau teman-teman lebih sering menyebutnya ayam broiler atau ayam potong, itu dimulai dari pakan ternak sampai bibit ayamnya itu dimonopoli oleh hanya beberapa perusahaan saja, nggak sampai 5 perusahaan, 2 atau 3 perusahaan saja. Kenapa kok bisa terjadi? Nah, itu saya juga kurang tahu kenapa ya, tapi itu fakta di lapangan terjadi. Kemudian yang selanjutnya, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Nah, ini persaingan usaha tidak sehat ini pernah mungkin teman-teman sudah pernah dengar 2 atau 3 tahun yang lalu, perusahaan motor seperti Honda, Yamaha di Indonesia itu ditengarai melakukan persaingan usaha tidak sehat karena mereka melakukan kartel harga kendaraan bermotor, sehingga harganya menjadi melambung dan pesaing-pesaing yang lain tidak sanggup untuk mengikutinya. Kemudian yang ketujuh ada indikasi geografis. Indikasi geografis ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang. Nah, ini biasanya inti perlindungan hukum ini ialah bahwa pihak yang tidak berhak tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis bila penggunaan tersebut digunakan untuk menipu konsumen tentang daerah asal produknya. Nah, indikasi geografis ini dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi produk. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Tujuannya sebagai pelindung terhadap produk, mutu dari produknya, nilai tambah dari satu produk, dan juga sebagai pengembangan pedesaan. Nah, ini contohnya ya. Karena kenapa sih kok ini penting? Karena Indonesia itu merupakan negara mega diversity, perbedaannya luar biasa, dimulai dari keragaman budaya sampai sumber daya alamnya. Nah, kemudian dari segi sumber daya alam, banyak produk daerah yang telah lama dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya, ada Java Coffee Lada, ada Gayo Cafe yang dari Aceh, kemudian ada Toraja Cafe, ada Tembakau Deli, ada Muntok White Pepper. Nah, ini semua kan menyebutkan asal geografis. Coba teman-teman bayangkan kalau ada penjual dari Lampung jual tembakau Lampung tapi ditulis atau dimerekin Tembakau Deli. Nah, ini tidak boleh karena dia menaikkan harga sedangkan tembakaunya asli Lampung. Atau kita punya kopi Lampung yang luar biasa banyak itu, tapi kita bikin mereknya adalah Gayo Cafe atau Toraja Cafe atau Java Cafe. Nah, itulah yang dilakukan di sini, sehingga produk-produk ini terlindungi oleh undang-undang. Ketika ada orang yang memalsukan, itu akan ketahuan dan akan dihukum pidana seperti itu. Nah, selain itu tadi, teman-teman juga diharapkan teman-teman mengerti lisensi-lisensi apa saja yang dimiliki oleh badan hukum atau organisasi setelah mereka mendaftarkan produknya ke hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi ada 5 lisensi yang teman-teman harus tahu. Lisensi yang pertama, lisensi atas HKI, kemudian ada lisensi massal, ada lisensi merek barang atau jasa, ada lisensi hasil seni dan karakter, dan terakhir ada lisensi di bidang pendidikan. Kita lihat yang pertama, lisensi atas hak kekayaan intelektual. Nah, di sini contohnya misalnya adalah perangkat lunak komputer. Pemilik lisensi memberikan hak kepada pengguna untuk memakai dan menyalin sebuah perangkat lunak yang memiliki hak paten ke dalam sebuah lisensi. Kemudian lisensi ini atas hak intelektual biasanya memiliki beberapa pasal bagian di dalamnya. Antara lain yang pertama, kalau teman-teman install sebuah program gitu ya, pasti ada
term and condition atau syarat dan kondisi, kemudian wilayahnya dari mana, ada teritorinya, ada pembaruan atau renewal, dan ada syarat-syarat lain yang ditentukan oleh pemilik lisensi. Nah, yang kedua ada lisensi massal. Kalau ini tadi yang pertama adalah lisensi atas HKI, yang kedua ada lisensi massal. Biasanya lisensi massal ini untuk perangkat lunak adalah lisensi dari pemilik ke perorangan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak dalam satu komputer. Rincian lisensi biasanya tertuang dalam kesepakatan lisensi pengguna tingkat akhir, atau kalau bahasa Inggrisnya End User License Agreement atau EULA. Nah, ini yang sering banget kita baca ketika instalasi sebuah program atau perangkat lunak, itu ada EULA-nya, yaitu End User License Agreement. Dan saya yakin hampir 100% kebanyakan dari teman-teman nggak membaca, hanya ada EULA, di scroll ke bawah di checklist, nah baru di next gitu kalau pengguna Windows ya. Di bawah perjanjian EULA, biasanya pengguna komputer dapat melakukan instalasi perangkat lunak dalam satu atau lebih komputer tergantung dari EULA-nya. Tidak ada program-program yang hanya bisa diakses di satu atau dua komputer saja. Contohnya, kalau teman-teman menggunakan Office 365 itu hanya berlaku untuk 5 produk device saja dalam 1 tahun. Kemudian ada lisensi merek barang atau jasa. Pemilik barang atau jasa dapat memberikan izin atau lisensi kepada individu atau perseroan agar individu atau perseroan tersebut dapat mendistribusikan, menjual sebuah produk atau jasa dari pemilik barang. Nah, jadi yang dilakukan adalah ketika kita punya lisensi merek barang jasa, kita bisa memberikan kepada siapa-siapa saja yang diberikan hak untuk menjual produk-produk yang kita miliki. Nah, dengan lisensi ini, si pemakai lisensi dapat menggunakan atau menjual atau mendistribusikan merek barang atau jasa di bawah sebuah merek dagang tanpa khawatir dituntut secara hukum oleh pemilik lisensinya. Nah, contohnya ini, sebuah perusahaan dapat memakai desain dan teknologi sebuah produk atau jasa yang berasal dari suatu negara dan dipasarkan dengan memakai nama lain di negaranya sendiri, tapi dia sudah diberi lisensi merek dagangnya, jadi dia aman menjual produk tersebut dengan merek dagang lain di negaranya sendiri. Kemudian yang keempat ada lisensi hasil seni dan karakter. Biasanya pemilik lisensi ini dapat memberikan izin atas penyalinan dan pendistribusian hak cipta material seni dan karakter. Contohnya karakter Disney, yaitu Mickey Mouse. Tapi kalau di Indonesia yang lebih terkenal bukan Mickey Mouse menjadi Mickey Tikus, tapi apa coba? Kalau di Indonesia itu lebih terkenal adalah Donald Duck yang menjadi Donald Bebek. Itu salah satu contoh lisensi hasil seni dan karakter. Yang kelima, lisensi bidang pendidikan. Nah, ini yang sedang teman-teman ambil sekarang di ITERA. Contohnya sebuah buku yang diterbitkan di Amerika Serikat dan diterbitkan ulang khusus untuk Cina daratan harus menggunakan lisensi. Nah, ini yang banyak terjadi juga di Indonesia. Banyak buku-buku terbitan Amerika yang diterbitkan ulang di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, ada gelar akademis termasuk sebuah lisensi juga, karena sebuah universitas memberikan izin kepada perorangan untuk memakai gelar akademik. Misalnya kalau di D1 itu diploma 1, kalau di 3 itu biasanya dikasih gelar ahli madya, kalau sarjana S1, kemudian S2 pakai gelar magister, kemudian S3 juga pakai gelar doktor. Nah, universitas-universitas yang memberikan izin ini bisa suatu saat mencabut ketika si pemilik lisensi akademis ini tersangkut beberapa masalah. Bisa masalah attitude, bisa masalah pidana dan lain-lain gitu ya, tergantung universitasnya mau bertindak atau enggak dalam mengambil lisensi akademik yang telah dia berikan. Nah, di Indonesia itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang teman-teman harus ikuti untuk HKI, dan ini urutannya dimulai dari yang paling tinggi yaitu undang-undang, di bawahnya ada peraturan pemerintah, di bawahnya lagi ada keputusan presiden, dan sampai yang paling bawah adalah keputusan Direktorat Jenderal HKI dari kementerian terkait.
Daftar undang-undang HKI ada banyak, nanti teman-teman silahkan cari semua ini, dimulai dari Undang Rahasia Dagang nomor 30 tahun 2000, kemudian ada Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, kemudian ada Undang-Undang Desain Industri. Nanti silahkan dicari, teman-teman download, ada 3. Nah ini yang lainnya, ini daftar HKI yang lainnya, maksud saya ada 3 daftar, tapi undang-undangnya ada banyak sekali nih ya. Nomor 6, ada nomor 7, ada nomor 12, ada nomor 19 tentang hak cipta, undang-undang merek, nomor sekian, kemudian ada undang-undang paten, nomor sekian. Salah nih, 2, 3, 4 ini harusnya ada 4 bahkan. Nah, ini referensinya dari World International Property Organization Publication atau WIPO, dan ada juga di website Dirjen HKI di dgip.go.id. Tugas yang teman-teman harus lakukan, tugas yang pertama adalah mengeksplorasi undang-undang HKI. Ini tujuannya untuk supaya kalian bisa memahami isi undang-undang HKI dan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang tersebut. Tugas yang ini dikerjakan berkelompok, maksimal 2 orang. Apa aja yang harus dilakukan? Buatlah resume lengkap undang-undang HKI. Undang-undangnya ada banyak tadi itu ya. Kemudian carilah minimal 10 contoh kasus pelanggaran undang-undang HKI dan jelaskan pasal mana yang dilanggar. Kemudian yang ketiga, berikan pendapatmu tentang kelebihan dan kekurangan undang-undang HKI ini. Jadi kalau undang-undangnya ada 10 ya 10 harus teman-teman nilai kelebihan dan kekurangannya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada sekitar 14 undang-undang ya, harus teman-teman cari ya. Kemudian berikan sudah, dan cari referensi yang digunakan. Ditulisnya di daftar referensi menggunakan format penulisan IEEE. Deliverable-nya, dokumennya dalam bentuk PowerPoint seperti biasa, nanti dikumpul di Google Classroom Assignment. Dikumpulkan besok Selasa 28 April 2020 di Google Classroom. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan dilakukan di kolom komentar. Kemudian ini tugas individu yang harus teman-teman lakukan. Tujuannya supaya kalian sebagai mahasiswa memahami tata cara memperoleh HKI, baik itu paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit, dan seterusnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Dibayangkan Anda, ini tugasnya individu ya. Jika Anda seorang pengusaha rintisan software atau perusahaan startup gitu ya, apakah produk dari perusahaan Anda? Harus Anda tentukan produknya apa. Kalau bisa bikin desainnya, logo dan seterusnya silakan dibikin. Produk yang bergerak di bidang apa, namanya apa. Kemudian kira-kira dari produk Anda itu HKI apa saja yang bisa didapatkan? Apakah paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit, rahasia dagang, atau seterusnya? Yang mana yang kira-kira bisa teman-teman dapatkan? Kemudian jelaskan pasal dan undang-undang HKI yang mana saja yang bisa menjadi landasan hukum Anda memperoleh HKI tersebut. Deliverable-nya sama, gunakan PowerPoint, dikumpulkan pekan depan di deadline 4 Mei 2020, sama nanti dibukakan assignment-nya di Google Classroom. Oke, saya kira sampai sini aja kuliah kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.